Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini ya, pagi ini teman-teman kita akan ngobrol ya, belajar dari seorang Mas, Mas atau Uda nih, karena di Sumatera. Neval aja sih, Pak. Nepal, oke. Dari Kak Nepal ya. Kak Nepal ini saya berbekal apa? Kalau ibarat gelas saya berbekal gelas yang tanpa isi. Saya benar-benar tidak siapkan referensi apapun. Saya tidak siapkan pertanyaan apapun. Saya hanya siapkan fisik, mental untuk mendengarkan cerita Mas Nepal. Jadi silakan nanti cerita apapun. Tentunya mudah-mudahan yang bermanfaat untuk teman-teman baik di Jambi ataupun mungkin di luar Jambi. Mungkin yang pertama Mas Nepal saya berikan kesempatan untuk kenalan dulu sama teman-teman. Teman-temannya banyak nih. Suaranya hilang, Pak. Terdengar? Ah, suaranya putus-putus. Putus-putus? Udah. Sudah. Oke. Ya. Hmm. Boleh berkenalan, Mas Noval? Oke. Perkenalkan, nama saya Neval Rismanda, asal dari Jambi. Saya sekarang mahasiswa di UIN Jambi, jurusan Sistem Informasi, Pak. Simpel. Itu saja. Iya. Ya. Ya, ya. Ya, mungkin saya sampaikan ke teman-teman nih yang nanti melihat tayangan ini, mungkin saya boleh izin untuk menyampaikan ya tentang Mas Neval ini. Saya dapat referensi dari Siap. dosen beliau bahwa Mas Neval ini salah seorang yang berprestasi begitu ya. Tapi untuk prestasi kita bicara nanti ya. Berhasil Siap. lolos masuk perguruan tinggi ya, perguruan tinggi dalam kondisi yang saya ketahui adalah tunanetra begitu ya. Iya, betul, Pak. Ya. Low vision lebih tepatnya. Masih ada sisa penglihatan sedikit. Oh baik Mas Idris. Nah mungkin kan Mas Neval bisa jelaskan kondisi secara umum Mas Neval saat ini dan mungkin masa lalu ketika bagaimana masa kecil kemudian bagaimana itu bisa terjadi. Kalau kalau untuk tunanetra itu udah dari lahir, Pak. Oh dari Malah lahir. dulu sama sama sekali nggak bisa lihat dulu. Mulai Hmm. umur 7 tahun baru bisa lihat sedikit-sedikit bayang-bayang, Hmm. nampak bayangan sedikit. Sampai sekarang pun cuma sedikit aja sih Pak, sisa penglihatan. Oh baik. Dari lahir memang kondisinya seperti itu ya. Iya Pak. Kemudian di usia 7 tahun bisa ada perubahan itu seperti apa ceritanya Mas Neval? Waktu umur 10 bulan dibawa ke Padang waktu itu berobat. Kata dokternya ini matanya bagus, cuman saraf matanya ada yang ini katanya rusak. Jadi nggak bisa nih walaupun dioperasi, bola matanya bagus percuma walaupun dioperasi kata dokternya. Jadi disuruh minum minum obat aja dari umur 10 bulan sampai 7 tahun baru bisa lihat sedikit. Ya, jadi memang sempat ke dokter ya. Iya Pak, umur 10 Hmm. bulan. Hmm. Dan sempat disarankan untuk menjalani pengobatan waktu itu ya, sampai usia 7 tahun ya. Iya Pak. Iya. Apa yang dilakukan Mas Neval selama rentang waktu sampai dengan 7 tahun itu? Hmm. Cuman minum sirup aja sih Pak, eh, nggak ada bolak-balik ke rumah sakit juga nggak, cuman dikasih sirup, resep sirup, nanti beli sirup ini katanya. Minum sampai umur 7 tahun. Betul aja umur 7 tahun bisa lihat sedikit-sedikit. Udah Iya, berhenti. sampai sekarang ya. Ya, Iya. Mas Neval ini apa? Saya boleh tanya lagi ini tentang mungkin perasaan saat itu ya, perasaan Mas Neval saat itu dengan kondisi itu apa yang dirasakan? Sisi sukanya, sisi mungkin sedihnya, adakah? kayaknya nggak pernah sedih sih Pak. Soalnya kan Oh, dari kecil udah gitu, jadi udah welcome. Masya Allah. Pasti ada nih, the man behind the gun nih, orang yang memperkuat pemikiran mental seorang Mas Neva. Boleh dimention siapa orangnya yang selalu memberikan support, dukungan. Paling orang tua sih Pak. Seperti apa? Seperti apa teknisnya waktu itu? Seperti apa? Dalam bentuk apa? Nasihat ataupun Paling orang tua bercerita? sih.
itu waktu di umur 7 tahun, umur 8 tahun disaranin masuk ke SLB sekolah. Nah, udah di situ Halo, jaringannya hilang. sinyal masih terhubung ya? Udah masih udah Pak, kedengar. Masih masih. Baik. Bagaimana waktu itu orang tua menyarankan untuk sekolah di SLB? Ya? Iya betul, waktu itu ada guru SLB, nggak tahu dari mana kalau saya tunanetra, datang ke rumah waktu itu Pak. Hmm. Mujuk mujuk saya biar saya mau sekolah di SLB. Dulu sih nggak mau sih Pak, masih nangis-nangis. Dua Hmm. tahun di asrama aja masih masih nangis. Tapi udah lama kelamaan udah nggak lagi. Malah nggak mau pulang, malah lebih enak di asrama. Jadi ada dua sosok nih ya, orang tua dan juga tadi guru yang datang ke rumah ya. Iya Pak. Hmm. Oh, gurunya datang ke rumah waktu itu apa? Memberikan nasihat atau mungkin malah bertanya kondisinya? Lebih ke ngajak itu mau nggak katanya sekolah di SLB katanya. Hmm. Nanti banyak teman-teman di sana katanya. Kamu tinggal di Oh iya. asrama. Awalnya tetap nggak mau sih, tetap nggak mau. Tapi ya udahlah orang tua bilang ya nggak apa-apa Bu, katanya. Ajak aja ke SLB katanya, biar dia lebih berkembang. Ya Iya udahlah mau nggak iya. mau ikut ikut. Usia berapa waktu itu? Usia berapa masuk SLB kemudian di asrama Usia itu? 8 tahun Mbak. Oh, 8 tahun itu berarti sekitar kelas berapa itu? Masih kecil Kelas ya, satu Mas? SD, Masih satu masih SD kecil ya, Mas Nepal ya? Kelas 2 SD ya? ya. Itu pun mulai dari kelas satu. Sebenarnya udah telat sih sekolah waktu itu. Mulai Hmm. kelas satunya dari umur 8 tahun waktu itu, mulai kelas satu. Masuk telat sih. Iya, iya. Masih ingat nggak waktu masa-masa kecil di SD seperti apa sih yang dilakukan waktu itu? Belajar apa? Gimana Pak? Waktu Belajar. hmm. Waktu pertama kali sampai di sekolah sih belajar perkenalan huruf-huruf Braille sih Pak. Hmm. Huruf yang timbul itu. Jadi perkenalan ini alat tulisnya ini, terus ini hurufnya A gini ya. Iya itu belajar-belajar huruf Pak. Biasa aja sih Pak, huruf Braille. Dan bisa ya? Bisa Pak, alhamdulillah. Hmm. Sempat ada kendala di subjek tertentu, pelajaran tertentu? Enggak sih Pak, soalnya gurunya ngajarin pelan-pelan satu-satu. Kalau udah bisa baru belajar ini lagi, belajar ini lagi. Iya, iya, iya. Gurunya luar biasa ya. Masih ingat nama gurunya? Masih. Lupa ya, karena masa kecil ya. Iya, iya. Baik Mas Neval, ini kan SD ya. Kemudian bagaimana Mas Neval masuk ke jenjang berikutnya, ke SMP atau mungkin SMA? Prosesnya seperti apa? Sama sih Pak, SMP pun SMP LB, Hmm. SMA pun SMA LB juga Pak. Berarti pendidikan khusus sampai dengan SMA ya? Iya, waktu waktu itu waktu sekolah itu alhamdulillah sih ikut lomba terus jadi nggak putus-putus jadi tambah semangat untuk sekolah diajak lomba terus waktu FLS 2N setiap tahun nggak pernah nggak ikut ikut terus. Motivasi ganda ya, untuk mendapat ilmu Iya, sekaligus untuk mengasah bakat ya, potensi ya. iya waktu itu mulainya di kelas 2 sih Pak. Kelas 2 ikut lomba nyanyi, dapat juara 3, kelas 4 ikut lagi sampai kelas 6. Itu belum pernah juara satu. Juara satunya waktu kelas 6 sih, juara satu tingkat provinsi, baru berangkat ke nasional. Baik, nanti kalau misalnya Mas Neval nggak keberatan nih di akhir sesi ini mungkin bisa unjuk gigi ya, suara vokalnya Siap Pak. gimana? Siap, Pak. Baik Mas Neval, tentang pendidikan tadi. Jadi Mas Neval mungkin saya flashback kembali. Kondisinya sejak lahir memang sudah seperti ini dan kemudian melalui support penuh dari orang tua, juga guru dalam hal ini, Mas Neval akhirnya juga menempuh pendidikan seperti teman-teman pada umumnya di sekolah khusus ya, sekolah luar biasa dari SD, SMP sampai dengan SMA ya. Iya Pak. Dan selama selama sekolah itu Mas Eval juga selain belajar juga mengasah mengasah bakat. Nah, sekarang saya pertanyaan tentang bakat.
bagaimana proses Mas Nepal bisa kemudian bisa tampil lomba itu awalnya dengan apakah orang tua atau orang lain yang meminta coba Mas Nepal ikut lomba ini atau mungkin memang Mas Nepal ada semacam kayaknya saya ingin mencoba atau mungkin saya tahu bahwa saya punya potensi di sini saya ingin mencoba kira-kira seperti apa prosesnya dari belajar yang umum teman-teman umum ya mereka ke sekolah belajar mengerjakan tugas mengumpulkan tugas pulang seperti itu dan sementara Mas Nepal selain itu juga berusaha untuk menunjukkan bahwa saya juga bisa lebih dari apa yang bisa saya lakukan saat ini. Prosesnya seperti apa? Bisa menemukan bakat itu seperti apa? Waktu itu pertama udah waktu dari kecil sih Pak udah suka nyanyi-nyanyi sih di rumah. Sebelum sekolah juga udah suka nyanyi-nyanyi. Waktu itu nyanyi rekam sendiri, nanti dengar lagi. Setiap tidur itu, setiap mau tidur itu Pak, setiap mau tidur pasti nyanyi. Dengar-dengar musik. Jadi pas mulai sekolah ketemu alat musik, ada keyboard di situ, ada guru lagi main keyboard, iseng-iseng Pak mau nyanyi. Jadi udah dari pertama kali masuk udah sering disuruh nyanyi-nyanyi di sekolah. Mulai dari kelas 2 katanya, Nepal suara kamu bagus juga Nepal katanya. Mending kamu ikut FLS 2N juga katanya. Nggak ada di sini nggak ada utusan lomba vokal solo, kamu aja yang ikut mau nggak katanya. Boleh Pak, saya bilang. Jadi waktu itu ikutlah langsung tingkat provinsi sih waktu itu ikut itu ikut masih pertama malah ada salah lirik sih waktu lomba nervous pertama kali soalnya tapi alhamdulillah dapat juara 3 juga waktu itu. Waktu SMA ya? Ya, Lombanya waktu SMA itu ya, yang juara 3 ya? SMP Pak, SD kelas 6. SD kelas 6 juara 3 tingkat provinsi. eh SD kelas 6 enggak sih Pak, SD kelas 6 udah juara satu. Yang juara 3 itu kelas 2 SD. Oh, SD kelas 6 juara satu Iya, tingkat provinsi. tingkat provinsi ya waktu itu ke nasionalnya di Manado. Yang nasional juara 3. Nasionalnya cuma masuk 6 besar sih Pak waktu itu di Oh, 6 Manado. besar. Cuma ya. Iya. Mas Enggal bilang cuma ya. Sangat Lawannya sederhana. berat-berat. Nah, segini, ini mungkin pertanyaan sederhana ya Mas Neval ya, dan mungkin bisa 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 saja terjadi. Jadi begini, ketika Mas Neval sudah ya katakanlah yakin ya, yakin dan saya pengen nyanyi begitu, pasti ada peluang-peluang kemungkinan ketika orang lain mungkin bicara, eh, misalnya nih, nggak usah nyanyi berisik misalnya, atau mungkin ngapain nyanyi emang mau bisa juara, atau mungkin artinya pernahkah ada semacam suara-suara yang melemahkan keyakinan, melemahkan potensi dari Masnya? Pernah nggak ada semacam peristiwa, tantangan yang mungkin buat Mas Neval menjadi bukan down ya, yang cukup mempengaruhi secara mental? Kalau untuk gitu nggak ada sih Pak, soalnya kan di asrama semuanya mendukung sih. Waktu ke rumah kan Hmm. orang tua juga juga mendukung, malah mau katanya kalau kamu mau apa alat musik apa nanti dibelikan Pak, Hmm. malah didukung. Nggak pernah sih dijatuhkan seperti itu mentalnya. Alhamdulillah dapat dukungan terus, setiap di mana-mana dapat dukungan terus Pak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Jadi sekarang Mas Neval sudah punya dua senjata ya, dua amunisi ya, ilmu keilmuan dari sistem informasi ya, dan satu lagi itu tadi bakat ya. Iya, Insya Allah siap berpartisipasi terjun ke masyarakat, Insya Allah ya. siap Nah, insya Allah. tadi ke talenta, ternyata seorang Mas Neval menemukan bakat itu dari kebiasaan. Kalau saya boleh saya bilang, saya suka nyanyi bahkan di kamar, mungkin di kamar mandi barangkali atau mungkin di kamar tidur. Itu sering sering banget sih Pak. Sering ya. Pernah pernah dapatkan applause tadi, applause langsung dari teman-teman, dari orang tua atau mungkin dari suara kamu bagus itu kan satunya. Mungkin ada yang suatu waktu misalnya Mas Neval di apa bahasanya mungkin ditembak begitu, ditembak. Ayo nyanyi Mas Neval gitu di sebuah acara tertentu yang dadakan begitu pernah? Oh itu sering sih Pak, setiap acara ada acara-acara acara ikut-ikut kemana-kemana kalau ada musiknya pasti suruh nyanyi itu. Saya jadi penasaran nih suara Mas Nepal seperti apa. Saya jadi penasaran serius. Baik, baik. Masih ke talent ini ya. Eh, Gimana Mas Nepal melihat melihat gambaran ke depan ya? Karena Mas Nepal kan punya punya dua dua amunisi tadi saya bilangnya. Satu sisi Mas Nepal punya
potensi dibilang sistem informasi, keilmuan, dan pasti itu nanti mudah-mudahan bisa lanjut ke S2, bisa lanjut ke S3. Amin. Dan satu sisi Mas Heval juga punya prestasi di bidang seni. Nah, pertanyaan saya simpel. Apa yang ada di benak seorang Mas Neval atau mungkin apa yang akan Mas Neval lakukan ketika kemudian harus memilih dalam sebuah pilihan yang boleh dikatakan berat. Satu sisi saya harus lanjut S3, tapi di sisi lain katakanlah misalnya nih, saya di hari yang sama saya harus tampil katakanlah di American Idol, Indonesian Idol, atau mungkin bahkan menerima penghargaan Grammy mungkin ya. Gimana antara antara akademis dan kemudian di hari yang sama saya juga harus menghadiri sebuah ajang penghargaan seni atau mungkin yang sejenisnya. Gimana Mas Neval akan memilih? Sebenarnya dari dulu tuh emang kalau untuk di akademik tuh agak sedikit kurang sih Pak. Soalnya dari SD tuh jarang sih masuk kelas. Soalnya ada tampil lagi Nepal, besok syuting di TVRI, besok syuting di sini. Jadi jarang masuk kelas Pak. Diajak nampil terus Iya, 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 iya. sampai SM Hmm. belajar paling masuk seminggu paling 3 sampai 4 kali. Soalnya nampil terus diajak latihan lagi Nepal latihan untuk nampil besok. Udah jadi kemarin tuh waktu itu SMP Pak, mau waktu SMA kan mau pindah ke kota. Dari SD sampai SMP kan sekolahnya di nggak di kota sih, di kabupaten. Jadi waktu mau pindah ke kota ditahan-tahan Pak sama kepala sekolahnya nggak boleh pindah, dibujuk-bujuk. Waktu itu kan di sana belum ada guru musik yang bagus. Pas mau pindah, pas ambil surat pindah, udah disiapin guru musiknya katanya. Ini udah ada guru musik Nepal nggak usahlah pindah katanya. Tapi tetap kekeh mau pindah Pak. Kalau kata kata teman-teman kamu tuh udah jadi aset sekolah katanya. Iya, iya. Saya juga mungkin ini bukan ngobrol seorang mahasiswa ya. Saya lagi ngobrol sama seorang selebritas ternyata ya. Public figure ya ternyata ya. Enggak juga. Mas Neval, tapi boleh sedikit nih dimention ya. Apa? Belum. Perlu 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 kita syukuri dalam arti ini sebuah boleh dibilang mungkin jembatan ya, boleh dibilang sebuah lompatan quantum leap barangkali ya. Dari mungkin kalau boleh dalam bahasa saya zona nyaman ya. Dari kecil SD, SMP, SMA, Mas Neval ada di sebuah lingkungan yang cukup apa ya homogen gitu ya dengan kondisi teman-teman yang kurang lebih sama secara kemampuan, secara prestasi, tapi kemudian sekarang bisa masuk ke yang lebih heterogen bertemu dengan teman-teman yang eh, mereka secara umum apa maksud saya ya awalnya Iya, sekolah iya. di SLB kan sekolah luar biasa dan sekarang DLB. bisa masuk universitas itu sesuatu yang heterogen kan itu sebuah quantum leap Iya, artinya Pak. menunjukkan bahwa seorang Mas Neval bisa survive bisa apa ya struggle bisa saya saya seperti kamu kok kita sama intinya itu pesannya adalah sama saya seperti kamu kita sama kok gitu. Ya, gimana Mas Neval bisa menjelaskan dan mungkin kalau boleh nanti Mas Neval menjelaskan ini dalam konteks penjelasannya untuk teman-teman yang ada yang mungkin masih menjadi adik kelas Mas Neval ya, yang masih di sekolah luar biasa. Mas Neval bisa kok adik-adik Mas Neval dari sekolah luar biasa dan sekarang bisa masuk ke universitas yang notabene itu banyak mahasiswa-mahasiswa yang secara umum mungkin berbeda dari kita gitu. Gimana Mas Neval menjelaskan? Iya, Pak. Saya sebenarnya sekarang udah banyak sih waktu kontek-kontekan sama adik-adik kelas ngajak kuliah juga udah pada Hmm. mau sih, Pak. Soalnya kan di kampus juga teman-teman juga welcome, nggak ada yang Hmm. ngejek-ngejek atau gimana. Malah saya setiap di kampus dijemput sama teman sekelas. Setiap pagi dijemput, pulang diantarin, mau dia. Nggak ada yang ngejatuhin mental kok. Hmm. Welcome semua teman-teman. Hmm. Jadi aman-aman aja sih Pak. Teman-teman juga saya ajak kuliah katanya, yang kelas 2 SMA, kelas 3 mau dia besok dia nanya-nanya jurusan apa aja yang ada. Hmm. Tertarik Hmm. mereka Pak. Ya, 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 baik, baik. Berarti sudah dilakukan ya? Iya Pak. Ya, ya. Ya, apalagi melihat seorang sosok Mas Neval, dia juga bukan cuma kakak kelas saya nih, dia selebritas kakak kelas saya gitu. Jadi mereka makin bangga ya, ada role model. Nah, sekarang nih kalau saya ibaratkan kampus universitas itu adalah sebuah menu makanan begitu kan. Tentu ada banyak sekali
perguruan tinggi ya di Jambi ya. Dan kemudian dari sekian banyak itu, kemudian mengapa kemudian akhirnya Mas Neval bisa masuk ke program studi ini, Sistem Informasi di UIN Sultan Taha Saifuddin ya. Sisi Oke. apa yang menarik, kelebihan apa yang kemudian membuat Mas Neval bisa masuk ke situ, dan prosesnya seperti apa? Waktu itu waktu mulai tamat SMA nggak ada mau masuk sini Pak. Pertama mau ambil jurusan seni musik yang Hmm. adanya di Padang jauh sekali. Orang tua nggak boleh sih Pak. Padahal katanya kamu sendiri gimana di sana. Padahal udah pengen banget nggak apa-apa lah sendiri. Orang tunanetra juga banyak kuliah jauh-jauh luar daerah. Tapi orang tua nggak ngizinin ya udahlah cari-carilah di Jambi di mana yang bagusnya. Kebetulan kemarin tuh UIN udah ada sosialisasi juga waktu itu ke SMA, ada sosialisasi kemarin tuh dari UIN katanya nerima disabilitas katanya udah ramah disabilitas ya udah coba daftar ambil jurusan komputer sebenarnya komputer itu Pak baru juga sih belajar waktu kelas 3 SMA waktu itu kan sebelumnya belum tahu kalau ada aplikasi khusus untuk tunanetra di komputer pembaca layar. Nah, semenjak situ ini baru-baru sih belajar komputer belum mendalami semenjak situ tertarik sih dengan komputer sampai sekarang ya udah belajar terus. Jadi mengambil ini ya, apa, fakultas komputer ya. Ya, Fakultas Sains dan Teknologi jurusannya sistem sistem informasi. Oh, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Dan saya pikir ini sebenarnya juga pada akhirnya bisa terkait juga nanti dengan bidang seni sebenarnya. Karena kalau yang bagus sama ini ya, kalau melihat, kalau pas ini kalau sekadar komparasi ya, kalau mendengarkan musik-musik lokal begitu, mungkin dari sisi tone begitu, suara-suaranya cukup sederhana. Tapi kalau melihat, mendengarkan musik-musik dari mancanegara, itu beatnya itu benar-benar terasa. Alat musik mereka juga benar-benar teknologi tinggi ya, dan itu pasti ada hubungan sama sistem informasi, nanti juga arahnya bisa ke sana Iya, gitu ya. ya editing, Iya recording. benar. Mana sekarang Hmm. belajar-belajar juga sih Pak, pengen bikin channel YouTube juga sih, bikin cover-cover kayak gitu-gitu. Iya, Masih belajar iya, iya. editing. Sudah ada jalannya ya. Belum Pak, masih belajar-belajar. Belajar Oh, editing. iya, iya. Mungkin bisa jadi ini salah satu rahasia sukses, rahasia apa ya, rahasia jalan hidup seorang Mas Neval mungkin, mungkin kalau boleh saya bilang nih ya, mungkin ketaatan terhadap orang tua itu tadi ya, mungkin ya salah satu ya. Se Iya, sekokoh apapun keinginan kita yang menurut kita baik, tapi ketika kemudian orang tua melihat dari sudut pandang yang berbeda, pada akhirnya kita harus bersiap untuk mengalah, untuk bukan mengalah dalam arti bukan kalah ya, berdamai dengan situasi. Karena kita nggak pernah tahu bahwa rencana yang di atas selalu rencana yang terbaik ketimbang rencana kita, bukan begitu ya, Mas Neval ya? iya Pak. Eh, Sekarang ini boleh ceritain masa-masa awal di semester satu ini, kondisinya seperti apa? Tadi apakah ketika di SMA, atau yang waktu antar jemput itu di SMA atau di kampus? Di kampus Pak. Iya, iya. Semester satu sudah Soalnya diantar ngekos, jemput. Hmm. ya soalnya ngekos ngekos kan sendiri. Ada sih teman yang satu kos, Hmm. cuman Hmm. beda jurusan, jadi nggak bisa juga bareng, beda jadwal juga. Waktu itu pertama kali masuk kampus, waktu pertama kali kuliah, perkenalan dirilah, saya Nepal, mahasiswa di Fabel dari SMA SMLB. Jadi dosennya nanya, kamu kamu tinggal di mana? Katanya, ngekos Bu di sebelah UIN lah, nggak jauh, paling 5 menit nyampe kampus. Bilang. Terus datang ke sininya gimana? Kalau untuk tadi di antara orang tua Bu, tadi kan hari ini hari pertama orang tua ikut tadi, belum belum tinggal di kos. Mulai rencana mulai hari ini tinggal di kos. Waktu itu ada teman satu kelas katanya, oh kosan kamu di mana katanya, di Simpang dekat UIN, aku juga dekat situ kok katanya, bisa kok kita barengan katanya, kalau mau kampus telepon aja katanya. Jadi sampai sekarang sama dia sih Pak. Iya, iya, iya. Baik, baik. Tapi boleh cerita, kan sudah 6 bulan ya kurang lebih ya, masa perkuliahannya. Ya kalau masa perkuliahan paling kesulitan itu kan kalau sistem informasi itu kan banyak belajar coding-coding kayak bahasa bahasa pemrograman, paling kesulitannya tuh di ini Pak. Soalnya kan bahasa pemrograman itu kan bahasa Inggris semua. Jadi kalau salah satu ketik jadi nggak aktif bahasa pemrogramannya. Dosen kan jelasinnya di depan, jadi perlu bimbingan terus sama teman. Ini tulisannya betul nggak? Ini ketikannya betul nggak? Kalau salah nggak mau dia aktif. Itu aja kesulitannya di situ sih Pak. Kalau untuk di kuliah kesulitannya cuma di ini apa namanya coding. Oh iya, iya.
Eh, boleh Mas Neval sampaikan ke teman-teman ini mungkin hal-hal yang mungkin yang perlu teman-teman ketahui, yang mungkin selama ini belum teman-teman ketahui ya. Karena saya dengar Mas Neval juga menggunakan aplikasi khusus ya untuk membaca WhatsApp ya. Ya nggak WhatsApp aja sih Pak. Kalau di Hmm, handphone tuh hmm, semuanya kebaca sih Pak. Apa yang kita hmm. klik, yang kita sentuh, kalau kita tekan telepon, telepon bunyi dia gitu. Kalau ngetik pun juga kita sentuh hurufnya bunyi A, B, C, tinggal geser kanan kiri aja sih Pak. Kalau udah ketemu huruf yang ditujukan lepas, nah udah ketik ya. Ya, ya. Aplikasi apa itu namanya Mas Neval? Itu kalau untuk bawaan HP udah ada sih Pak. Semua HP udah ada tuh, Oh, sudah Talkback ada. namanya. Kalau tinggal diaktifin aja di pengaturan. Tapi kalau untuk biar lebih enak lagi, settingannya lebih bagus lagi dan masih minta sama teman kemarin download aplikasi Vocalizer. Jadi suaranya lebih enak gitu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang Nah, pertanyaan sebenarnya saya Mas, sebenarnya gimana? kalau aplikasi bawaan handphone juga udah enak sih, Pak. Ya, ya, ya. Semakin mungkin tinggi apa spesifikasi mungkin semakin bagus juga ya hasilnya ya. Iya. Mas Neval, ini seandainya dan mungkin di luar sana juga banyak. Ini andaikan dalam posisi Mas Neval kan ini punya ya dari sisi keilmuan mungkin dalam bahasa Mas Neval kurang begitu tadi ya. Tapi dari sisi prestasi ya katakanlah bagus begitu. Nah sekarang kalau misalnya Mas Neval dalam posisi seorang teman dalam kondisi berkebatasan berketerbatasan dan juga baik secara keilmuan ataupun secara potensi bakat. Nasihat apa yang akan Mas Neval sampaikan ke teman-teman? Karena kalau Mas Neval kan, ya oke secara keilmuan saya kurang lah, tapi suara saya bagus kok, kan simpelnya kayak gitu kan. Nah, bagaimana kalau Mas Neval dalam posisi secara kemampuan keilmuan begitu kurang dan juga secara bakat juga mungkin belum bisa menemukan bakatnya apa? Gimana seorang Mas Neval memberikan motivasi, spirit supaya mereka tetap bisa survive? Kalau itu sih kalau belum nemu bakat cari tahu aja sih Pak di mana kita Hmm. sukanya apa, misalnya suka di bidang seni kah atau di bidang apakah, belajar ngembangin. Kalau aku sih belajarnya sih jarang pakai guru sih Pak, belajarnya di YouTube gitu-gitu. Cari aja di mana minatnya, belajar sendiri. Nanti kalau ada lomba-lomba beranikan diri untuk ikut, walaupun kalah ya santai aja lah kalau kalau lomba kalah kalah menang tuh biasa. Yang penting keberanian mental aja dulu. Kalau udah mentalnya udah ada, ya pasti nanti ujung-ujungnya juga bakalan bagus sih Pak. Iya, iya. Tapi harus memang ini ya, take action ya, nggak bisa berdiam ya. Iya. Hmm. Harus harus support dari luar ada dan terutama motivasi dari dalam lebih kuat harusnya ya. Iya. Saya dulu juga ikut atletik juga pernah ikut sih Pak waktu itu di SMP waktu itu lomba lari 100 meter, lari 200 meter, lompat jauh. Khusus untuk tunanetra ada sih. Itu namanya olahraga Paralimpik. Ada tuh di setiap provinsi sampai nasional malah ada sampai internasional. Iya, iya. Kemarin Benar, ikut tuh benar. waktu itu di provinsi alhamdulillah ketiga-tiga lari nomor atletik ketiga-tiganya juara satu waktu itu di Bandung nasionalnya sampai Bandung baru kalah sih Pak lawannya orang Papua orang besar-besar tinggi-tinggi Pak mereka larinya nggak pakai kaos kaki kencang banget jadi nggak kuat ngejarnya kalah Iya. Paralimpik ya tapi benar sekarang ya. Hmm. ya, sekarang udah mulai malah dulu tuh nggak ada minat mau ikut olahraga, ada malas-malesan. Asal-asal ikut aja itu pun dari sekolah nyuruh ikut lomba lari, ikut atletik katanya. Sayang lah kamu ngapain mending mending ikut. Ya udahlah ikut-ikut iseng-iseng aja lah menang. Malah sekarang baru mulai tertarik lagi ikut atletik. Malah udah latihan-latihan kayak fitness-fitness. Rencana mau 2025 mau ikut seleksi sih. Kalau bisa ikut lagi. Iya, iya. Iya, iya, iya. Paralimpik. Saya hanya menyaksikan nih kalau antara nyanyi dan lari tuh. Kalau nyanyi mungkin secara refleksnya Mas Naval lagi di kafe gitu, tiba-tiba nyanyi mungkin it's okay ya. Tapi kalau misalnya ternyata secara refleks kemudian harus lari, tiba-tiba lari lagi duduk kan kaget juga. Iya. Iya, ya. Pertanyaan saya terakhir ini Mas Neval. Boleh nanti minta waktu nggak apa-apa.
10 tahun dari sekarang nih, akan seperti apa Mas Neva? Ada di mana? Sedang melakukan apa? Mungkin bersama siapa? 10 tahun dari sekarang. Untuk untuk ke depan, Pak. Iya, 10 tahun ke depan. Ada di mana Mas Neva? Apakah masih di kampus sebagai seorang dosen kah? Atau mungkin sudah menjadi seorang atlet nasional kah? Atau mungkin bahkan mungkin sudah berkelas sekolah alam. Mudah-mudahan nanti jawaban ini apa di di didoakan, diaminkan ya oleh orang tua nanti ya Ya, dan teman-teman. kalau sekarang ikuti alur aja sih Pak. Kalau sekarang banyak minatnya sih, banyak sih Pak. Pengen kalau di akademik pengen kerja di kantoran kayak gitu. Kalau jadi dosen sih, kalau untuk ngajar sih kayaknya kurang ada bakat. Saya tuh banyaknya sukanya tuh di kalau praktek-praktek gitu Pak. Kalau ngasih teori-teori itu agak susah. Jadi kalau di akademik tuh pengen ya pengen kerja di kantoran kayak teman-teman yang udah tamat kuliah, yang tunanetra di Jambi banyak jadi staf dinas pendidikan, staf dinas sosial kayak gitu-gitu kerja di kantoran. Jadi pengen juga nengok teman-teman kan kok bisa sukses gitu, pengen juga jadinya. Dari situlah saya pengen kuliah. Malah dulu nggak mau lah kok kuliah di ambil komputer, apa ambil komputer. Tengok teman yang banyak kerja di kantoran jadi pengen, wih kok bisa ya keren. Ikutlah. Siapa tahu ikut bisa ikut teman kan, siapa tahu bisa. Iya, iya. Ya Kalau di mungkin bidang seni tetap tetap ngasah sih Pak kalau di bidang seni. hmm, Kalau bisa kedua-duanya nggak Pak? Kenapa enggak? Bisa aja sih bareng-bareng jalani bareng-bareng. Seni juga iya. di akademik juga, olahraga juga. Kalau bisa garap semuanya kenapa enggak? Iya, Iya. iya, iya. Iya, multi talenta ya. Cuman mungkin nanti ada saat ketika Mas Novel benar-benar harus fokus ke satu hal ya, Iya. baik karena planning ataupun karena situasi. Baik, terima kasih banyak Mas Novel. Semoga 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 kuliahnya lancar ya. Orang tua Iya. sehat, guru yang tadi memberikan support, motivasi untuk bisa bersekolah, mau bersekolah. Akhirnya Mas Novel juga mau bersekolah. Awalnya mungkin agak alot begitu ya. Sekarang akan bisa Iya. kuliah. Ada pesan-pesan untuk teman-teman, terutama tadi yang sering mengantar jemput ke kosan, atau mungkin guru-guru yang selama ini telah mendampingi Mas Neval sampai sekarang bisa kuliah, khususnya untuk orang tua. Mungkin ada semacam pesan yang ingin disampaikan. Ya, untuk orang tua terima kasih banyak udah dukung support dari kecil nggak pernah nggak support sih. Apapun yang dimau, yang ada kemauan selalu di ini diwujudin. Misalnya mau beli gitar, mau beli keyboard, pasti dibeliin, nggak pernah bilang enggak. Alhamdulillah sih Pak. Untuk guru-guru ya terima kasih banget udah bimbing dari SD. Dari SD sampai SMP tuh di satu sekolah ada satu guru yang bimbing waktu itu. Untuk di SMA pun ada guru musik yang setiap hari itu Pak bimbing latihan vokal, latihan keyboard, drum, selalu bimbing. Itu aja sih. Terima kasih aja sih udah Pak Guru. Untuk teman, sahabat-sahabat, Ya, untuk teman-teman ya semoga nggak bosan-bosan terjemput. saya udah yakin nih, teman-teman mau antar jemput, mereka udah nggak usah dibayar. Bisa kenal, Iya. apalagi dekat sama Mas Neval aja udah bersyukur. Saya pikir mereka akan berpikir hal yang sama. Bisa Iya, setiap hari waktu itu ketemu. kalau teman-teman sih Pak, kalau ada tampil-tampil saya ajak sih. Kalau yang antar jemput tuh kalau ada tampil-tampil di mana saya ajak, mau nggak ikut di sini? Mau-mau aja dia. Iya, iya, iya. Baik. Terima kasih banyak Mas Neval. Ini sebelum kita akhiri sesi ini saya berikan kesempatan ke Mas Neval. Ini dadakan sekali lagi. Ini ada hajatan dan kemudian ada permintaan. Boleh nggak Mas Neval nyanyi dikit aja gitu. Silakan nanti boleh memutuskan. Oke, saya nyanyi. Kalau nggak masalah. Ini permintaan langsung dari saya nih. Saya masih penasaran nih suara Mas Neval seperti apa. Ntar Pak, soalnya putus-putus. Jaringan saya kayaknya. Halo Pak. Ya. Nah, udah ada suaranya. Hmm. Apakah diterima permohonannya? Siap. Gimana tadi Pak? Gimana? Suaranya putus-putus. Ini pura-puranya nih, pura-pura lagi ada hajatan nih di sini ya. Ya, ada sunatan masal lah, ada sunatan masal nih. Ada sunatan masal dan kemudian Mas Neval pas banget diundang tuh di acara itu.
Diundang berarti resmi ya. Mohon kesediaan Mas Nepal Eh, untuk menyanyi. Nggak usah sampai selesai nggak. Refnya juga nggak apa-apa. Dan oke. biar mereka. Oh, untuk Hmm, sekarang sih Pak lagi belajar lagu Melayu sih. Kalau dulu kan pop-pop terus. Sekarang lihat hmm. di ini banyak festival-festival Melayu. Jadi sekarang nyoba belajar singkop Melayu. Coba Iya, nyobain iya. lagu Melayu aja sih Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi diterima ya. Siap. Oke. Siap ya. Saya hitung Ya atau Pak. gimana? Terserah Oke lanjut ya. aja sih langsung. Ya. 3, 2, 1. Nggak usah sampai selesai nggak apa-apa. Sampai selesai juga nggak apa-apa. Silakan. Bercucuran air mata bila ku terbayang betapakah besar budi ibunda berikan siang malam menderita hingga tak dirasa sungguh besar kasih sayang ibunda seorang. Duhai apakah gerangan budi balaskan bagi insan melahirkan, membesarkan, tiada bahagia jika tiada doa puja restu. Surga itu di telapak kaki ibu. Udah, Pak. Masya Allah. Ini Mas Neval, kalau saya punya 3 jari nih, kalau saya punya 3 jari, saya kasih 3. Satu untuk suara, satu untuk suara, 2 untuk jiwa nasionalisme di tengah-tengah apa ya gempuran musik-musik mancanegara ya. Yang ketiga, pengagungan akan sosok orang tua luar biasa ya. Orangnya bagus, nasionalismenya luar biasa, dan bakti terhadap orang tua juga insya Allah luar biasa. Makasih banyak Mas Neval sudah meluangkan Ya, waktunya. Pak. Semoga obrolan ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya dan untuk Ya, Pak. teman-teman. Selamat beraktivitas, Ya, Pak. selamat berpuasa, semoga disampaikan ke penghujung Ramadan sampai dengan Lebaran. Terima Ya, kasih Mas Neval. siap. Saya mohon izin live ya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.